Hai guys, jadi saya masih lanjut di sini dan saya tidak akan pernah berhenti bersuara untuk Nikita Mirzani. Saya baru bangun tidur dan saya pun belum makan, belum sarapan, tapi saya belum bisa diem gitu ya, melihat pemandangan panggung bobroknya hukum di negara kita ini dipertontonkan semalam di persidangan Nikita Mirzani. Bagaimana nggak bobrok, bagaimana nggak lucu ya. Di sisi lain Bapak Prabowo Subianto lagi membenahi ya hukum di Indonesia sampai gaji hakim dinaikkan 280% agar bapak-bapak hakim bersifat adil dan jauh dari korupsi ya. Sekarang ini yang tengah naik daun ya, yang tengah naik daun bisa mengungkap korupsi-korupsi di Indonesia ini adalah Jaksa Agung. Tapi dengan munculnya kasus Nikita Mirzani yang seperti rujak gitu ya, itu lucu gitu loh, pemandangan yang lucu banget gitu loh. Bapak Prabowo Subianto, saya di sini masih mengulangi viti saya yang kemarin. Saya mau mengingatkan kembali, sebelum Bapak terpilih menjadi Presiden Indonesia, betapa lantangnya seorang Nikita Mirzani itu menyuarakan kepercayaannya kepada Bapak, kekagumannya kepada Bapak. Karena dengan terpilihnya Bapak menjadi Presiden Indonesia, kita berharap hukum di Indonesia ini akan menjadi lebih baik, bukan lebih buruk dan bukan lebih bobrok. Lihat baju yang dipakai Nikita Mirzani. Lihatlah Pak. Ini seorang Nikita Mirzani yang sekarang lagi dizolimi. Ini seorang Nikita Mirzani yang sekarang lagi dizolimi Bapak. Dia adalah pendukung Bapak. Dia adalah yang selalu lantang menyuarakan dulu untuk terpilihnya Bapak menjadi Presiden Indonesia. Dan sekarang dia tengah dizolimi. Dan sekarang hukum dia dibuat berbelit-belit. Hukum pidana ini bisa ada karena kedua belah pihak. Yang satu bersalah dan yang satu merasa benar. Sedangkan di dalam persidangan itu, yang merasa benar tidak pernah menghadiri sidang. Bukan karena sakit Pak, bukan karena koma, bukan karena terbaring di infus di rumah sakit, bukan. Tapi orang yang merasa benar ini ya tidak bisa hadir ke persidangan karena apa Pak? Karena lagi live jualan di TikTok ya. Lagi live ya, lagi menunjukkan kepada dunia bahwa saya punya power, bahwa saya punya kuasa karena saya punya duit. Terserah saya mau datang ke persidangan atau tidak, terserah saya mau menghadiri persidangan atau tidak, yang penting saya punya power. Bahkan saya bisa lenggang-lenggang di TikTok berjualan, bisa make up cantik. Ya, di sini dia lagi menunjukkan powernya, taringnya. Seorang yang punya duit bisa berbuat semena-mena. Bahkan persidangan yang seharusnya bisa hari ini siap besok, tidak. Hari ini diundur, minggu depan diundur, bulan depan diundur, tahun depan mungkin kalau bisa ya. Ini disaksikan oleh masyarakat ya. Karena seorang Nikita Mirzani ini public figure ya. Bisa dibilang dia itu public figure yang dari satu ucapannya aja didengar seluruh rakyat Indonesia. Pengaruh dia itu begitu besar di Indonesia. Dan di dalam sidang dia sekarang sedang dipertontonkan, ditunjukkan gitu ya. Sebuah panggung hukum yang nilai sendirilah.
Di sisi lain Bapak Prabowo Subianto ini lagi membenahi hukum. Tapi di sini kita diperlihatkan panggung bobroknya hukum di Indonesia ini. Yang satu di sana diadili di sidang, ya. Yang bermasalah sama dia di sini live TikTok. Kipas-kipas Pak, live TikTok, nggak bisa hadir di persidangan. Sedangkan dia yang dizolimi, digiring, diserodok-serodok seperti teroris dibuatnya, ya. Saya mohon dengan kerendahan dan ketulusan hati saya, tegakkan hukum di Indonesia Bapak. Turun tangan di kasus Nikita Mirzani ini Bapak. Jangan tebang pilih. Jangan, walaupun hukum di Indonesia ini masih minim keadilannya, tapi jangan begitu mencolok banget. Kasus Nikita Mirzani itu begitu mencolok banget gitu loh. Sandiwaranya mencolok banget. Bahkan orang bodoh yang nggak tahu sekolah seperti saya aja tahu kalau ini permainannya. Bayangkan dari keluar kasus pemerasan yang tiba-tiba langsung seminggu laporan ditangkap si Nikita Mirzani ini. Ditangkap, ditahan 3 bulan, belum P21. Tiba-tiba nih ya, P21-nya tinggal masa habis tahanannya tinggal 2 hari, P21. Terus sekarang sidang, pemerasannya kagak ada, pasal pemerasannya diganti. Jadi ini bobroknya hukum ini begitu mencolok permainannya. Terus di Indonesia ini ya Bapak, kita ini masih punya adat sopan santun, ya. Di sidang Nikita Mirzani itu begitu mencolok ya sopan santunnya ya, nggak ada sama sekali. Di sana Pak Hakim semuanya duduk, nggak ada tuh yang pakai masker. Tapi di sana jaksanya tiga-tiganya pakai masker, dibungkus sampai sini, kayak kura-kura ninja itu. Biar apa? Lepas maskernya dong, biar nggak jadi opini publik. Kasus ini dikawal loh satu Indonesia, dikawal media. Demikian saya memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, di dalam kasus Nikita Mirzani ini ya Bapak, tolong Bapak turun tangan. Tolong patahkan asumsi publik bahwa hukum di Indonesia ini bisa diperjualbelikan. Patahkan Bapak. Buktikan kepada masyarakat Indonesia bahwa tidak ada yang kebal hukum di Indonesia ini. Tidak ada yang kebal hukum di Indonesia ini. Saya percaya bahwa omongan Bapak bisa kami pegang. Terima kasih Bapak. Semoga Bapak menonton video saya ini.